untuk bisa kuliah di Turki? Jujur awalnya gue dulu ke sini tuh nggak nyangka sih bisa maksudnya nggak nyangka bisa ke sini, maksudnya gimana ya? Ya karena awalnya itu emang nggak ada niatan mau ke sini, ya, tapi nggak tahu kenapa keterima di sini, kata orang tua ya udah ambil dan langsung berangkat, ya udah jadi gitu. Jadi awalnya itu jujur gua nggak ada motivasi, niatan aja nggak ada gitu mau kuliah di Turki, apalagi motivasi, karena waktu itu hanya lulus ya kan. Ketika lulus itu melihat oh ada kakak kelas gua yang kuliah di Turki. Nah, kalau mau pesan bagaimana? Ketika ngelihat kakak kelas gua yang udah kuliah di Turki di sini, kayak wah kayaknya seru nih ngelihat dia kayaknya kuliah di Turki. Ya udah iseng-iseng aja coba daftar, tahunnya keterima, walaupun bukan beasiswa ya, mandiri ya, tahunnya keterima, ya udah berangkat seperti itu. Jadi emang awalnya nggak ada motivasinya gitu, karena niatan aja nggak ada. Berarti karena ikut teman aja ya Kak, bukan keinginan sendiri? Jujur dulu itu gue sampai bilang kayak gini, kuliah tuh di mana aja lah Pak, sama ke orang tua ya, kuliah tuh di mana aja lah Pak, yang penting jurusannya itu sesuai dengan yang gue mau. Soalnya ya kenapa? Soalnya kalau misalkan kuliah, walaupun waktu itu kayak kayak misalkan di Indonesia tuh kayak ada UGM, UI gitu kan, dan kampus-kampus besar lainnya gitu. Percuma kata gue kalau misalkan gue masuk UGM atau UI, terus jurusannya tuh yang bukan gue yang mau. Tapi kayak jurusan misalkan dapatnya sejarah, apa gitu. Nah jadi dulu tuh bilang sama bapak gue, di mana aja kuliah, yang penting jurusannya sesuai gitu. Nah alhamdulillahnya dapat ke Turki, dan bapak gua langsung bilang udah ambil di Turki, toh untuk biayanya juga nggak jauh beda dengan di Indonesia, sama-sama seperti itu. Oke, ini udah mau jam 1. Oke, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya, ternyata udah banyak yang tahu nih bahasa Turki nih. Ya, berarti udah ada beberapa yang sudah belajar nih ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kan hari Alhamdulillah ya. Jadi kan hari ini kan hari pertama kita masuk kelas nih, di kelas belajar bahasa Turki online gratis yang diadakan oleh belajar bahasa Turki atau BBT ya. Nah, jadi di hari pertama ini nanti kalian akan belajar yang namanya perkenalan ya, atau tanışma ya, tanışma. Nah, jadi apa sih tanışma itu? Tanışma itu kan kayak ya perkenalan. Jadi untuk pertama ini kita akan belajar dari awal banget, dari perkenalan seperti kata-kata merhaba, terus günaydın, iyi günler, dari awal banget ya. Nah, dan alhamdulillah udah ada sekitar 50 orang yang hadir. Alhamdulillah banyak nih ya. Nanti di tengah-tengah kelas ini nanti gua bakal kasih share link yang mana untuk ngisi Google Form. Nanti di Google Form itu akan ditanya nama sama nomor WhatsApp ya, yang mana
orang-orang yang ngisi Google Form itu nanti dialah orang-orang yang ternyata aku anggap sebagai benar-benar mau belajar bahasa Turki. Jadi orang-orang itu nanti yang akan kita buat grup WhatsApp baru untuk supaya kita fokus belajar bahasa Turki. Gimana, setuju nggak? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Setuju, Kak. Lebih setuju, Nggak kedengeran tadi. lebih setuju pakai WhatsApp ya daripada pakai apa Telegram. Iya, Kak. Oke. Apa aja kayak mungkin yang penting gaskan. Oke, yang penting gaskan ya. Oke, Disatuin videonya itu teh. oke ya. Oke, pertama-tama untuk buku yang kita pakai itu adalah buku Istanbul ini ya, buku Istanbul ya, yang A1. Ya. Pakai buku Istanbul yang ini yang A1 ya. Sekarang di depan mata kepala kita sendiri kita sedang menyaksikan simpul sholat diacak-acak. Ya. Bayangkan. Mohon kalau ini aku mute dulu ya. Oke, aku share link share screen dulu. Kelihatan belum screen-nya? Apapun menyebabkan masjid kemudian Udah kelihatan di belum pernah ada kejadian. Ya, tapi sekarang Tolong di mute ya yang ini. hendaknya jaga jarak. Oke. Bukunya udah kelihatan belum? udah habis. Oke ya. Nah, untuk pertama kali kita akan belajar yang namanya tadi apa? Tanashma, selam lashma sama dilekler ya. Apa itu, Kak? Nih. Ya. Kita akan belajar yang namanya tanashma dilekler ya. Nah, apa itu? Jadi tanashma itu adalah perkenalan. Jadi kata-kata dasar yang sering digunakan di Turki gitu. Seperti kata merhaba. Mungkin dari beberapa kawan di sini sudah banyak yang mengetahui kata-kata merhaba, günaydın, terus iyi günler, hoş geldin, iyi akşamlar, hoşçakal. Tapi karena ini adalah kelas kita dari awal, dari sangat dasar, maka tetap akan aku ajarkan. Karena mungkin ada juga beberapa yang baru pertama kali mengikuti kelas bahasa Turki. Nah, jadi di Turki itu ada kata merhaba. Merhaba, apa sih Kak merhaba? Merhaba itu kayak ya kayak halo gitu, kayak hai, kayak apa? Kata sapaan lah istilahnya. Kalau di Indonesia kan kata sapaan pakai halo, pakai hai gitu. Nah, di Turki itu pakai merhaba ya. Kayak hai gitu, halo. Ya. Terus ada lagi kata günaydın. Ya. Nih ada kata günaydın. Kak, ini ada titik kok, O-nya ada titiknya, Kak. Ya, untuk saat ini kalian baca aja günaydın ya. Kok jadi en ini Kak di sini? Bukan günaydin. Kenapa? Ya, untuk saat ini karena kita belum memasuki alfabet, kita ya sudah gitu. Anggap saja ini günaydın. Nanti ketika kita sudah memasuki pelajaran alfabet, baru akan aku jelaskan kenapa dia dibacanya günaydın gitu ya. Nah, untuk saat ini kita coba lapalkan saja, nggak usah diperbincangkan kenapa-kenapanya ya. Günaydın, günaydın itu apa? Günaydın adalah selamat pagi. Oke.
Nah, Gunaiden itu adalah selamat pagi. Sedangkan Naselsen itu adalah apa kabar. Ya. Ini Naselsen apa kabar? Iyim itu aku baik-baik saja. Ya. Jadi biasanya kalau orang nanya itu kan ada kata Naselsen. Jawabannya adalah iyim atau iyideilim. Yang artinya kalau iyim itu aku baik-baik saja. Kalau iyideilim aku nggak baik, lagi nggak baik. Gitu. Nah, terus ada kata nerelisin. Ya. Nerelisin artinya dari mana? Ya. Dari mana? Terus yang seperti nerelisin, nerelisin, jawabannya biasanya sebutkan asalnya gitu. Kayak misalkan kalau gua yang ditanya sama orang Turki, nerelisin, gua jawabannya biasanya ben Indonesia leyem. Ya, yang artinya gua dari Indonesia. Gitu. Ya. Terus hoşçakal itu artinya selamat tinggal. Ya. Gule-gule juga artinya sama, selamat tinggal, tapi ada perbedaannya loh. Gule-gule sama hoşçakal. Ya. Perbedaannya apa? Kalau gule-gule sama hoşçakal itu bedanya adalah kalau hoşçakal nih, misalkan ada dua orang yang mau pergi. Yang sedang berbicara. Nah, saat orang yang ingin pergi meninggalkan itu dia yang menyebut hoşçakal. Nah, sedangkan orang yang ditinggali itu nyebutnya adalah gule-gule. Seperti itu. Contoh, misalkan gua di Indonesia mau ke Turki. Nah, terus gua bilang ke orang tua gua, hoşçakal aneh gitu. Nah, berarti karena gua yang mau pergi, berarti gua yang nyebut hoşçakal. Sedangkan ibu gua yang ditinggalin, yang akan ditinggalin itu nyebut gule-gule seperti itu. Ya, dengan tersenyum. Ya, gule-gule ini sebetulnya artinya dengan tersenyum. Maksudnya gimana? Supaya orang yang ditinggalin itu tetap senyum. Seperti itu sih. Terus memnun oldum. Ya, ya, terus memnun oldum itu artinya apa? Nice to meet you, seperti itu. Senang bertemu dengan kamu, ya. Sangat puas bertemu dengan kamu. Terus teşekkür ederim. Teşekkür ederim artinya adalah terima kasih. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Abi, Oke, silakan. Abi mau tanya, kan iyim itu perbedaannya iyim sama ben iyim itu apa, Abi? Sama, nggak ada bedanya ya. Ben iyim sama iyim itu sama, nggak ada bedanya. Pemakaiannya juga sama, Abi, cara pemakaiannya. Iya, jadi dalam bahasa Turki, ben di sini sebagai subjek itu biasanya bisa dipakai, bisa juga tidak dipakai. Tapi kalau kenapa bisa begitu? Karena di belakangnya sini itu sudah ada simbol yang mengisyaratkan bahwasanya yang baik-baik aja itu saya dengan huruf N. Ya. Jadi iyim itu sudah menunjukkan bahwasanya yang baik-baik aja saya, nggak mungkin ketukar dengan kamu. Ya. Misalkan kalau iyin, misalkan seperti ini, nah iyin ini artinya maaf,
iyisin ya. Kalau misalkan iyisin itu baru kamu baik aja seperti itu. Jadi nggak mungkin ketukar antara iyim sama iyisin, itu ketukar siapa nih yang baik, nggak mungkin itu. Jadi kalau iyim udah pasti saya baik-baik saja, iyisin kamu baik-baik saja, terus iyi dia baik-baik saja. Jadi di bahasa Turki itu memiliki syahus. Syahus itu adalah kata yang di belakang sini itu yang menunjukkan bahwasannya dia yang memiliki peran dalam kata di sini. Ya. Misalkan kalau ada huruf M ya di sini itu berarti yang baik-baik saja adalah aku. Kalau ada sin di sini berarti yang baik-baik aja adalah kamu. Seperti itu. Jadi nggak akan ketukar. Walaupun di sini di awalnya itu nggak pakai ben, sen, o, bis, onlar dan lain sebagainya. Ya. Jadi nggak akan ketukar. Kenapa? Ya karena sudah seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Abi, kalau perbedaannya host cakal sama host cakalin apa? Host cakal sama host cakalen, ya, bukan host cakalin ya, tapi host cakalen. Itu sama, ya, sama, ya, nggak ada bedanya. Bedanya itu adalah kalau host cakal, ya, bentar ini, tolong di mute dulu yang ini. Nah, ya, kalau host cakal itu sebetulnya untuk ke kamu doang. Kalau host cakalen, ya, itu bisa berarti dua. Ya, yang ditinggalkan itu ada banyak, ya kan? Kayak misalkan host cakalen, itu berarti di sini adalah kalen, ya ininya dari kalmak menjadi kal, dari kalmak menjadi kal menjadi kalen. Nah, kalau kalen gini berarti dia yang ditinggalkan itu bisa berarti orangnya lebih dari satu atau cuma satu, tapi dia kayak menghormati orang tersebut. Seperti contohnya yang lebih gampang di kata Naselsen, Today, ya. Nih, kata Naselsen ini dia diperuntukkan untuk kamu, ya, untuk apa kabar ke kamu. Kalau misalkan nas udah ada tambahan es, Naselsenes berarti untuk orang perempuan, untuk lebih dari satu orang, yaitu misalkan nanyanya kepada, kayak misalkan gua nanya ke kalian semua, Naselsenes, gitu kan. Berarti kan gua nanyanya itu nggak cuma ke satu orang, tapi ke banyak orang gitu, lebih dari satu. Nah, begitu pula dengan yang cakalan tadi. Tapi bisa juga berarti Naselsenes ini itu untuk menghormati orang tersebut, walaupun dia cuma satu orang. Kayak misalkan gua ke guru gua yang di kampus misalkan, ya gua bilangnya Naselsenes hojam gitu. Apa kabar hojam gitu kan? Ya, apa kabar guruku? Nah, itu kenapa? Karena untuk penghormatan seperti itu. Nah, begitu pula dengan host cakal sama host cakalen, itu di situ letak perbedaannya. Kalau host cakal itu berarti untuk satu orang, ya. Kalau host cakalen itu untuk ke banyak. Aku adalah Bintan, halo. Halo Bintan, oke. Ya, kalau host cakalen itu untuk ke banyak orang, seperti itu ya. Bisa dimengerti? Tadi siapa yang bertanya? Aku lupa. Kakak keren banget, Kak. Oke, terima kasih. Oke ya.
Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Oke ya, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjut. Nah, di sini ada kata Senin adenne. Nah, ini juga sering dipakai di sini untuk bertanya nama. Senin adenne. Ya, kalau misalkan kita mau bertanya sama orang namanya, itu biasa menggunakan Senin adenne atau Senin isin ne ya. Isim ne. Nah, jadi kan nanti apa materi dikirim ke GC resmi ya. Untuk materi nanti kita akan bahas juga di grup ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya di grup ya, nanti kita akan buat grup WA dari sini. Kalau misalkan yang ingin bertanya di grup silahkan. Kalau masih belum mengerti di kelas. Oke, kita lanjut. Benim Adem Ali, yang artinya nama saya Ali. Gitu. Benim Adem Ali. Naselsen, tadi udah aku bilang Naselsen itu artinya apa kabar, ya kan? Teşekkür ederim, terima kasih. Ya, tadi udah dibilang juga terima kasih iyiyim. Terus nerelisin. Japonnya leyem. Nerelisin tadi apa? Dari mana asalnya? Japonnya leyem, berarti aku berasal dari Jepang. Memnun oldum, senang bertemu denganmu, gitu kan. Bende memnun oldum, aku juga senang bertemu denganmu. Hoşçakal, gule-gule. Tadi apa bedanya hoşçakal sama gule-gule? Hoşçakal orang yang meninggalkan, yang mengucapkan, sedangkan gule-gule orang yang ditinggalkan, yang mengucapkan, seperti itu. Oke, ya. Di sini ada kata merhaba. Merhaba tadi apa? Halo, hai, ya seperti itulah kata-kata sapaan. Sedangkan gunaiden. Nah, kalau di Turki sekarang ini masih gunaiden ini, masih jam 9 ya. Ini kita menggunakan gunaiden yang artinya selamat pagi. İyi günler itu berarti siang ya, selamat siang. İyi günler, selamat siang. Hoş geldin. Hoş geldin ini artinya selamat datang. Ya, welcome. Nah, biasanya kalau misalkan ada orang yang mengucapkan hoş geldin, itu ada jawaban yang udah pasangannya gitu. Ya, jawabannya adalah hoş buldum atau hoş bulduk. Ya. Hoş bulduk. Ya. Ya, kalau ada orang yang mengucapkan hoş geldin gitu. Nah, berarti jawabannya pasangannya adalah hoş buldum atau hoş bulduk gitu. Ya. Jadi selamat datang, ya kita kalau diucapkan selamat datang, jawabannya adalah hoş buldum, hoş bulduk ini. Nah, terus iyak shamlar. Iyak shamlar ini artinya selamat petang ya. Petang ya. Atau good afternoon, seperti itu. Hoşçakal, selamat tinggal, tadi udah aku bilang. Oke, sampai sini aku mau minta 2 orang dong untuk coba baca ini. Coba Raisen yang mau. Oke, ini udah ada yang Raisen. Alamanda Katarika sama Sela Melinda. Yuk coba yuk Ali sama Murad. Ali yang sama Alamanda. Ya, Salah Amanda berarti aja, Murad. Kak. Oke, Amanda. Oke. Saya Ali ya, Kak, berarti. Iya, Oke. Mulai, Kak. boleh silakan. Oke. Merhaba, benim Adem. Senin adın ne? Benim adım Murat. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Oke, ya udah bagus nih. Ya udah pada bisa. Nah,
Jadi merhaba benim Adem Ali senin adenne, ya berarti di sini nanyakan nama benim Adem Ali senin adenne, ya kan? Halo, nama aku Ali, nama kamu siapa? Nah, di sini si Murad jawab benim Adem Murad, memnun oldum, kata si Ali, ya kan? Aku senang bertemu denganmu, kata si Murad. Balas juga, aku juga senang bertemu denganmu, gitu. Yuk coba Dilek sama Zainab. Yuk Amanda yang Zainab, Sela yang Dilek. Selam Zeynep, nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler, ben de iyiyim. Oke. Sebelumnya aku mau nanya sama Amanda sama Sela, udah pernah belajar bahasa Turki sebelumnya atau belum? Udah kak, tapi Pernah ikut baru sekali aja. Oke, berarti udah ngerti ya ini maksudnya gimana kalau udah pernah belajar. Oh, Kak. Ya, selam Zeynep, selam ya. Nah, jadi di Turki itu kata sapaan itu selain pakai merhaba itu ada kata selam. Ya sama aja kayak salam gitu di Indonesia ya, kayak hai juga sama. Ya, merhaba, selam itu sama artinya kata sapaan ya yang digunakan di Turki. Gitu. Selam Zeynep, nasılsın. Nasılsın apa tadi artinya? Nasılsın. Apa kabar? Apa kabar? İyiyim, teşekkür ederim. Aku baik-baik aja, terima kasih. Sen nasılsın? Kamu apa kabar? Ya, teşekkürler. Ben de iyiyim. Terima kasih. Aku juga iyiyim. Nah, kalau misalkan ada D terpisah, ya, D gitu terpisah dengan kayak misalkan ben spasi D. Ya, di sini juga ada ben D, ya, memnun oldum, ben D iyiyim. Itu artinya juga ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata TOO gitu, to. Ya. Yang artinya juga. Nanya Kak, Ya silakan. berarti setiap ada D itu berarti juga gitu ya Kak. Kalau misalnya kita mau saya juga berarti bende gitu ya. Kalau misalnya kamu juga berarti apa tuh Kak? Sende. Oh sende berarti juga itu D gitu ya Kak ya. Iya, tapi penulisannya terpisah ya. Penulisannya kayak ben spasi D, sen spasi D gitu. Baru apa yang juganya gitu. Maksudnya apa yang juganya kayak misalkan di sini iyim ya kan. Berarti yang samanya adalah aku baik-baik gitu kan juga gitu. Di sini memnun oldum ya kan. Karena sama-sama memnun. Seperti itu. Terima kasih Kak. Bisa dimengerti ya sampai sini? Insya Kak. Bisa kok. Oke, yuk aku mau minta dua orang lagi gantian untuk yang bawahnya. Coba yang lain yang mau resen. Oke, ini ada Indira sama Cynthia, yuk coba. Berarti Kak Indira yang Hannah, Cynthia yang Austin. Nijeryalıyım. Sen nerelisin? Ben Ammalıyım. Lanjut. Ne yani? Oke ya, nerelisin artinya apa tadi? Nerelisin, kamu berasal dari mana? Ya, tolong dicatat ya. Ya, tolong dicatat. Kalau bisa ketika belajar bahasa Turki ini kalian bawa buku Ya. tulis, dicatat. Ya kak, aku catat. Nerelisin tulisannya ya. Nerelisin, kamu berasal dari mana? Nijeryalıyım. Aku berasal dari Nigeria. Kan? Sen nerelisin? Ya kan? Kamu berasal dari mana? Ben Almanya lıyım. Coba Almanya. Ada yang tahu negara apa? Almanya.
Ada yang tahu? Coba ditulis di kolom komentar kalau ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, aku kasih tahu. Jerman. Yap, ya, pada benar semua ya. Alman itu artinya negara Jerman. Almannya itu negara Jerman. Berarti aku berasal dari Jerman. Kata si Hannah. Ya. Yuk coba lagi Jan, Kak Indira sama Oretman. Siapa tadi? Cynthia ya. Oke. Günaydın. Öğretmenim, nasılsınız? Günaydın Can. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Oke, ini udah pada lancar semua bacanya. Günaydın öğretmenim, nasılsınız, ya kan? Artinya selamat pagi, ya kan tadi. Öğretmenim, selamat pagi guruku. Nasılsınız, apa kabar? Günaydın Can. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ya kan? Terima kasih, aku juga baik-baik aja. Nah, di sini nih yang aku tadi bilang ada kata nasılsınız. Ya. Ini di sini berarti untuk penghormatan kepada si guru, ya. Walaupun guru ini cuma satu orang, ya. Jadi nasılsınız ini itu fungsinya di sini adalah penghormatan, ya. Bukan untuk nanya ke lebih dari satu orang, gitu. Jadi nasılsınız itu ada dua fungsi, nanya kabar ke orang yang lebih dari satu orang atau untuk menghormati orang tersebut, gitu. Jadi nasılsınız itu seperti itu. Nah, sedangkan si guru, lihat si gurunya ke si Jan itu menggunakan nasılsın. Kenapa? Karena si Jan itu cuma satu orang, gitu. Ya, bisa dimengerti ya di sini. Perbedaannya gimana? Abi, Oke, silakan. Abi kalau misalnya ini kan yang di yang Austin itu generalisin. Kalau misalnya generalisinus itu bisa ke guru ngomong nanya gitu juga atau orang yang lebih tua. Bisa. Nerelisinis bisa ya. Nerelisinis. Sama nih ya. Ini juga sama. Nerelisinis itu bisa nanya ke orang banyak yang lebih dari satu orang atau ke satu orang tapi kita menghormati orang tersebut, gitu. Kayak pingin menghormatin orang tersebut. Oke? Bisa dimengerti ya? Berarti Kak, mau mastiin Kak? Tanya. Silakan. Berarti sinis itu untuk pemakaian ketika misalnya terhadap orang yang kita hormati, misalnya orang lebih tua atau misalnya guru atau profesi yang lebih dihormati lah begitu. Gitu ya Kak ya berarti. Ya, untuk saat ini anggapannya sinis itu seperti itu ya, untuk tapi itu sebetulnya ada rumusnya tersendiri, tapi nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Thank you. Di pertemuan Sahesh Eki, ya. Mengenai Sahesh Eki. Suaranya putus-putus, Kak. Emang suaranya putus-putus ya? Hayır Ali enggak. Ada yang sinyal kurang bagus, Kak. Oh, oke. Lancar, Kak. Oke ya. Nah, sebetulnya ya silakan. Kalau misalkan nanyain kabar, nasılsınız ke orang Turki langsung atau nasılsın deh, itu kurang sopan nggak sih Kak? Kan katanya kalau ke orang yang kita hormatin itu nasılsınız. Nggak masalah sih. Itu udah sopan bang, udah sopan. Nasılsın itu udah sopan gitu. Ya. Karena ini kita akan nanti ada lagi nih kata-kata
Jadi kalau kita mau nanya kabar ke orang itu ada naselsen, ada nehaber, ada newarneyok gitu. Nah, kalau kita misalkan ke orang yang asing, newarneyok kan Kak. Tiba-tiba seperti itu kan. Nah, itu kayak so akrab aja gitu. Itu yang kurang sopan. Tapi kalau naselsen itu udah sangat sopan. Seperti itu. Ya, terima jadi kasih. nggak masalah kalau misalkan walaupun orang itu kayak kita belum kenal terus kita nanya pakai naselsen itu nggak masalah, bukan hal yang tidak sopan. Oke, adalah nih ya, sebetulnya di sini mungkin ada yang pernah belajar bahasa Arab. Kalau misalkan antum itu adalah kata untuk menghormatin kan. Nah, begitu pula sama seperti di bahasa Turki ini. Antum kan artinya kalian ya. Nah, di bahasa Arab itu kan antum itu kayak untuk menghormatin satu orang itu. Nah, begitu pula di bahasa Turki. Sebetulnya ini adalah sinis ini itu untuk sis, kata sis yang artinya kalian. Ya. Nah, kita juga bisa manggil sis itu ke orang yang ingin kita hormatin. Enggak cuma ke lebih dari satu orang, enggak untuk kalian doang artinya, tapi untuk bisa sebagai penghormatan kepada orang tersebut. Kita menggunakan sis. Seperti itu ya, untuk gampangnya. Jadi kayak misalnya kalau ada yang nanya, Kak apa bedanya nerelisin sama nerelisinis? Itu sama aja, nggak ada bedanya. Bedanya itu cuma untuk kita lebih menghormati orang tersebut. Ya, ada yang ngomong tuh kayak bilang, Kak apa sih bedanya naselsen sama naselsenes? Itu katanya ada. Kalau naselsen itu formal. Terus kalau naselsenes itu lebih formal lagi. Ya terserah, bisa juga dibilang seperti itu. Tapi menurut aku itu adalah untuk menghormati orang tersebut, gitu ya. Karena dia menggunakan sis. Ya, seperti dalam bahasa Arab itu kayak antum itu adalah untuk menghormati cara kita menghormati orang tersebut. Gitu. Seperti kata antum dalam bahasa Arab. Oke, ya. Oke, ada lagi yang aku minta 2 orang lagi resen untuk ini percakapan. Oke, ini udah ada Nur Wahyuning Tias sama Alqori yuk. Berarti Nur Wahyu Ningtyas yang Penar Hanem, Kori yang Leven Bay. Nasılsınız Levent Bey? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Oke, udah pada lancar ya. Nasılsınız Leven Bay. Nah, di sini juga pakai nes ya. Nasılsınız berarti si Penar Hanem ini menghormatin si Leven B ya. Oke, berarti apa kabar Leven B ya kan? Apa kabar Tuan Leven? Teşekkür ederim. Iyiyim, aku baik-baik aja. Terima kasih. Sis nasılsınız? Kamu apa kabar gitu kan? Di sini juga menggunakan sis yang artinya menghormatin si Penar Hanem ini. Gitu. Ya. Terima kasih. Aku juga baik-baik aja. Yuk lanjut yuk ke Oznur sama Sinem. Oznur, Kak Nur sama Sinem, Alqori. Ne haber Sinem? İyilik. Senden ne haber? Sağ ol, benden ne iyilik. Nah, kan di sini ada kata nehaber yang artinya sama, apa kabar? Ya. Nah, terus Kak, nehaber ini digunakannya sama siapa? Nehaber ini digunakannya sama orang yang udah kita kenal. Istilahnya
ya sesama teman. Ya. Nah, ini digunakannya untuk sesama teman kayak haber. Misalkan aku udah kenal nih, misalkan tadi sama Alkori nih, misalkan ya. Haber Kori gitu. Berarti ya karena aku udah kenal sama dia ya boleh kita menggunakan haber. Tapi kalau misalkan sama orang asing yang belum kita kenal, itu lebih baiknya menggunakan naselsen karena lebih sopan. Ya. Ini kayak untuk ke teman gitu haber itu. Sama artinya apa? Kabar. Iyilik. Dong, Iya. Gimana? kalau haber sama nehaber itu sama nggak, Kak? Naber sama nehaber itu sama. Ya. Naber sama nehaber itu sama. Sebetulnya asal katanya itu dari nehaber. Tapi orang Turki itu kayak apa ya? Sama kayak orang kita gitu. Ada yang kayak kalau udah gaulnya tuh kayak gitu. Gitu. Jadi disingkat. Jadi naber. Naber kangka gitu. Ya. Sama kayak orang kita, kayak kalau udah gaulnya ya mereka juga suka nyingkat seperti itu, naber gitu. Jadi dari kata nehaber menjadi naber gitu. Ya, itu sama artinya. Ilik juga sama artinya kebaikannya, baik ya, artinya baik. Terus senden nehaber, kamu juga apa kabar? Saul, Saul. Nah, Saul ya. Ini siapa yang coret-coret? Oke, nggak apa-apa ya. Saul ya. Saul ini berarti sama, artinya Saul terima kasih. Ya, Saul. Jadi terima kasih itu ada kata teşekkür ederim, teşekkür kler. Saul juga sama. Ya. Saul itu lebih ke apa ya? Kayak lebih ke apa? Lebih ke teman gitu. Ya. Tapi aku juga suka kok menggunakan Saul ini ke abi-abi yang ada di sini gitu, Saul abi gitu. Ya, artinya Saul artinya sama seperti teşekkür ederim ya. Artinya terima kasih. Bende de iyilik gitu kan. Aku juga sehat. Oke. Lanjut yuk, aku minta 2 orang lagi untuk ini. Yuk, ada Sheila, Melinda, 1 orang lagi. Sebelum aku tunjuk. Yuk, 1 orang lagi, Resen. Oke, ada Cairun Nisa. Oke, Sheila, Melinda sama Cairun Nisa. Berarti Sheila, Melinda, Nihan, Cairun Nisa yang mete. Never Neok Mete. İşte fena değil, sende ne var ne yok? İyilik sağlık. Iyilik, salek. Ya, bukan lik. Oke, lanjut ya. Nah, di sini juga ada kata nevar neok ya. Artinya bukan nanya ada apa yang ada, apa yang enggak ada gitu ya. Tapi maksud di sini adalah kayak nehaber gitu, sama artinya. Nevar neok itu artinya sama seperti nehaber ya. Sama seperti naselsen, artinya menanyakan kabar. Ya. Tapi ini juga biasa digunakan untuk orang yang udah benar-benar dekat gitu. Kayak apa ya? Ya, terlihat di gambar ini kayak udah benar-benar dekat si Mete sama si Nihan ini udah benar-benar dekat orangnya. Jadi ya menggunakannya newar neok gitu. Newar neok Mete, apa kabar gitu. İşte ya seperti ini, fena değil. Enggak jelek gitu. Fena değil itu artinya enggak jelek, ya kan? Terus sende nehaber newar neok, kamu juga apa kabar? Iyilik sayelek ya kan? Aku baik-baik aja, seperti itu.
Yuk coba lagi yuk. Lanjut ke Aisyah. Cairunisa yang Aisyah. Hoşça kal Leyla. Güle güle, sonra görüşürüz. Görüşürüz. Oke. Hoşça kal Lela. Gule gule. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ya. Nah, ya kan. Hoşça kal tadi apa yang siapa yang menggunakan hoşça kal? Orang yang ingin meninggalkan. Orang yang ditinggalkan itu mengucapkan gule-gule. Ya, itu bedanya gule-gule sama hoşça kal. Oke, sonra görüşürüz. Ya, görüşürüz itu artinya sampai berjumpa lagi. Ya. Oke, selamat tinggal Lela. Selamat tinggal, sonra görüşürüz. Ya. Nanti bertemu lagi, sampai jumpa lagi. Oke. Oke. Lanjut ya. Di sini ada yang udah ada raise hand, dia Salma Salsabila sama Meriana Ayu. Dia Salma Oretman, Merina Ayu itu berarti Martin. Merhaba, senin adın ne? Merhaba, benim adım Martin. Senin adınız ne? Benim adım Filiz. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Nerelisin Martin? İspanyoluyum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oke. Oke ya. Merhaba, senin adın ne? Halo, nama kamu siapa? Merhaba, benim adım Martin. Senin adınız ne? Ya kan? Nah, berarti pakai nes di sini ya. Sizin adınız ya kan? Di sini pakai siz sama nes. Kenapa? Karena Martin itu menghormati gurunya, Oretman. Oretman itu artinya guru ya. Oretman itu artinya guru. Ya. Merhaba, benim adım Martin. Nama aku Martin. Sizin adınız ne? Ya kan? Nama kamu siapa? Ya kan? Nama Anda. Nah, kalau di Indonesia kan kita menghormati itu menggunakan Anda. Seperti itu ya. Siz itu berarti Anda artinya. Ya. Nama Anda siapa? Benim adım Filiz. Memnun oldum. Ya kan? Kata si Oretman. Nama aku Filiz. Senang bertemu denganmu. Bende memnun oldum. Aku juga senang bertemu denganmu. Nasılsın? Kata si Oretman. Teşekkür ederim. İyiyim. Ya kan? Terima kasih. Aku baik-baik aja. Siz nasılsınız? Ya kan? Siz nasılsınız? Anda bagaimana kabar Anda? Kata Oretman. Teşekkürler. Bende iyiyim. Terima kasih, aku juga baik-baik aja. Nerelisin Martin, ya kan? Ispanyoliyum, ya kan, kata si Martin. Aku berasal dari Ispanya, apa? Spanyol. Ya, Ispanya itu artinya Spanyol ya. Aku berasal dari Spanyol. Hoş geldin. Nah, yang aku bilang tadi, kalau ada orang yang bilang hoş geldin, jawabannya itu adalah hoş bulduk ya. Itu udah kayak satu pasangan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kak, Ya. gimana pelafatan bacanya G yang ada kayak petik di atasnya itu, Kak? Petik di atasnya yang mana tuh?
Yang encouragement itu Kak. Ah, Yumusyak G. ini ya. Oke. Sebetulnya pelajarannya itu nanti kita ada di alfabet, itu pelajaran setelah ini nanti ya. Nah, oke. Untuk pengenalan dasar aja dulu ya. Sebetulnya huruf-huruf di Turki itu mirip-mirip dengan huruf-huruf yang ada di Indonesia, nggak jauh beda. Nah, cuma beda kayak misalkan ada huruf yumusak G ini ya. G yang ada tanduknya, ya kan? G yang ada tanduknya itu tidak dibaca, tapi lebih kita mengayunkan nada seperti oretmen, gitu, oretmen, gitu kan? Oretmen. Nah itu si G-nya itu nggak dibaca, nggak menjadi ogretmen, nggak, ya menjadi oretmen gitu. Lebih karena yumusyak gitu, suaranya itu lebih lembut, ya. Namanya aja yumusak G yang lembut, jadi tidak dibaca. Gitu. Menjadi oretmen. Contoh lain adalah fotoraf. Gitu. Fotoraf gitu. Ya, lebih ke menjadi kayak si O-nya itu kayak ada menjadi double gitu suaranya, menjadi fotoraf gitu. Terus ada da artinya gunung ya. Ya. Si yumusak ini enggak dibaca, menjadi da ya, artinya gunung ya. Sekalian dicatat ya, kosakatanya sekalian dicatat, kosakatanya jangan lupa ya, dihafalkan karena kosakata itu penting banget. Tadi Suaranya macet-macet kayak emang macet-macet ya. Cek. Enggak, Abi jelas. Suaranya jelas Abi. Jelas, Abi. Mungkin ini ya di sinyal dia. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Abi mau tanya, Oke, silakan. bedanya hoja sama al-redman apa? Abi? Nah, hoja itu adalah hoja itu sebetulnya apa ya? Pangkat gitu, bukan pangkat sih, kayak apa ya? Kayak misalkan ada orang yang kita hormatin, itu bisa kita sebut dengan hoja. Kayak apa ya? Kayak misalkan bisa disebut pangkat juga, cuma bukan pangkat. Kalau kita sebutnya adalah kayak apa ya? Kayak misalkan seorang guru, nah itu dia adalah seorang hoja gitu. Nah, kalau oretman itu adalah artinya guru, yaitu jenis pekerjaan, ya kan? Kalau oretman itu adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaannya itu apa? Yaitu oretman, guru. Nah, terus ada lagi ya profesi gitu ya. Nah, ada lagi kayak misalkan imam. Ya, pekerjaannya adalah imam, ya kan, menjadi imam di masjid gitu. Nah, itu adalah pekerjaan. Nah, baik imam, baik ataupun guru itu mereka itu kayak memiliki jasa panggilan gitu, apa? Kayak kalau di Indonesia itu kayak pahlawan tanpa jasa itu adalah guru ya. Nah, itu disebutnya dengan hoja gitu. Gitu ya, disebutnya dengan hoja. Jadi kalau guru itu adalah profesinya itu sebagai pengajar, sedangkan hoja itu kayak sebutan. Nah, hoja itu adalah sebutan bagi orang yang istilahnya membagikan ilmu
Hoja itu adalah sebutan bagi orang yang membagikan ilmu, baik guru, baik imam, terus baik apalagi ya, pokoknya baik profesinya itu apa aja, kalau dia membagikan ilmu itu sebutannya adalah hoja gitu ya. Jadi beda loh ya, antara hoja sama guru sama oretmen itu beda. Kalau hoja itu adalah sebutan doang, kalau oretmen itu sudah jelas, itu adalah profesinya sebagai guru, profesinya sebagai imam misalkan, profesinya sebagai imam. Ya. Karena imam masjid juga itu biasa kita sebut hoja di sini, seperti itu. Tamam abi, teşekkür ederim abi. Rica ederim. Oke ya. Oke, sekalian ini itu udah aku kasih share link di chat ya. Kalian boleh lihat, aku udah share link di chat. Itu link untuk isi Google Form, yang mana nanti di situ aku minta nama kalian sama WhatsApp kalian ya, nomor WhatsApp, yang mana nanti orang-orang yang ngisi itu yang aku anggap mereka benar-benar mau belajar bahasa Turki ini. Jadi yang mau benar-benar tolong diisi di situ ya. Oke, kita lanjut ya. Nih, berarti ini suruh pasang-pasangkan gorush mek uzere ya kan, itunya sama gorus surus sama ya. Gorush mek uzere sama gorus surus itu artinya sama sampai berjumpa lagi ya. Gorush mek uzere sama gorus surus itu sama artinya sampai berjumpa lagi, seperti itu. Isinya nanti setelah pembelajaran Nabi. Boleh ya, yang mau isi sekarang boleh, setelah pembelajaran boleh. Ya, nanti aku kasih waktunya. Di akhir nanti bakal aku kasih waktu untuk ngisi. Oke. Merhaba, berarti merhaba ketemunya merhaba juga. Teşekkür ederim, berarti rija ederim. Nah, ini ya, kalau ada orang yang bilang teşekkür ederim atau teşekkürler, itu jawabannya adalah rija ederim, ya kan? Ya kayak misalkan kalau kita disebutkan terima kasih, jawaban kita biasanya sama-sama gitu kan. Kayak dalam bahasa Inggrisnya thank you, you are welcome, seperti itu kan. Nah, di dalam bahasa Turki kalau ada yang mengucapkan teşekkür ederim, itu jawabannya adalah rija ederim. Tolong dicatat nih, ya dihafalkan. Terus hoş çakal. Jadi apa jawabannya? Hoş çakal. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş buldum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gule. Gule. Hoş çakal itu gule. Gule-gule. Ya, artinya sampai jumpa ya, gitu. Selamat tinggal gitu artinya. Oke. Kalau memnun oldum apa? Memnun oldum. Bende memnun oldum. Bende ya, bende memnun oldum, bende. Terus nasılsın? Iyiyim. Kelik. İyiyim. Ya, iyiyim. Nasılsın? İyiyim. Nerelisin? Cinliyim. Cinliyim. Cin ya, ada yang tahu ya? Cina. Cina. Oke. Terus ne haber? İyilik. 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 Hoş geldin.
Hosbuldu. Buldum. Baru hosh bulduk. Senin adne. Ahmed. Med. Ya, udah pada bisa ya. Oke, Insya Allah. Insyaallah. terus ini. Terus, aku mau satu orang dah ya. Coba resen satu orang. Oke. Ya, biar enggak ramean. Ya, satu orang. Oh, ini ada Merina Ayu. Merina Ayu. Merhaba Kak Merina. Kak Ayu, apakah apa nih? Kak apa nih manggilnya nih? Oke, Kak Merina ya. Jawabannya apa di sini? Yak Syamlar. Berarti jawabannya sebelumnya berarti apa? Iyak Syamlar. Ya. Yak Syamlar itu artinya apa? Yak Syamlar ada yang tahu? Selamat sore. Selamat sore. Petang ya. Oke. Terus dikata Yak Syamlar. Kalau ditanya di sini jawabannya Benim Adem Timo, berarti si Aisyah ini nanya apa? Dan adene. Bismillah. Senin Adene. Oke, satu-satu ya. Oke, di sini ada Kak Sheila Melinda. Ya, udah resen tadi. Coba yuk Kak Sheila Melinda. Udah resen di sini apa isinya? Senin Adene. Kak Melinda. Amanda. Oke, ada lagi yang resen yang lain. Aisyah Rianda, coba. Aisyah Rianda. Jawabannya apa berarti? Aisyah. Benim Adem Aisyah. Benim Adem Aisyah. Aisyah. Ya, Syah itu. Oke. Oke, Benim Adem Aisyah. Oke ya. Terus di sini apa? Naselsan jawabannya? Kak Muhammad. Oke, Yim. Benar ya. Baik-baik aja. Sen Naselsan, Bende, Yim. Apa berarti ini Bende Mem Aldum, kalau ada D-nya berarti aku juga. Berarti di sini Mem Nun Aldum. Mem Nun Aldum. Oke, aku juga baik-baik aja. Terus ini titik. Ispanyolum, jawabannya berarti pertanyaannya apa? Nerelisin. Oke, pada pinter-pinter ya. Amin. Alhamdulillah. Sen nerelisin, kata Aisyah jawabannya. Indonesia ilm. Bende Indonesia. Oke, Indonesia leyem. Misalkan. Leyem. Ya kan? Indonesia leyem. Cakal. Gule. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Abi mau nanya kalau perbedaannya Sabah sama Gunaiden apa?
Sabah sama Gunaiden. Sabah itu pagi, Gunaiden itu ucapan selamat pagi. Beda loh. Jadi kalau mengucapin harus yang Gunaiden ya? Ya, bisa seperti itu. Ya, Sabah itu artinya pagi atau subuh, ya, pagi. Kalau Gunaiden itu kita ucapan kayak selamat pagi gitu. Morning sama good morning itu beda kan? Seperti itu. Kalau contohnya kata Sabah itu gimana? Kalau kata Sabah, contohnya kata Sabah, misalkan Sabah tak uyandem. Aku bangun di pagi hari, gitu. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar juga itu sama seperti Gunaiden gitu. Artinya sama. Hayırlı sabahlar itu sama kayak Gunaiden. Selamat pagi. Oke. Ya. Terus ikut edarin Abi. Rija edarin. Ya, gimana? Gimana? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ya. Alfiat Olsud. Nah, Alfiat Olsun itu artinya apabila kalau ada orang yang sedang makan. Jadi ini adalah kata-kata apa ya? Kata-kata ucapan gitu ya. Kata-kata ucapan semua ya. Alfiat Olsun itu digunakan ketika ada orang yang sedang makan, ya sedang menikmati makanan, ya. Itu kita ucapkan Alfiat Olsun ya. Kalau di Indonesia itu kayak selamat menikmati gitu. Ya artinya selamat menikmati. Seperti itu. Selamat makan gitu. Benar ya? Nomor 8 Abi ya. Berarti nomor 8. 8. Iyi Deschler itu berarti selamat belajar, ya kan? Iyi Deschler, selamat belajar, itu digunakan kata-kata ketika ada orang yang sedang belajar, kita menggunakan ucapkan Iyi Deschler. Berarti nomor 4. Paul Sanslar, ya, artinya itu adalah good luck. Apa? Semoga berhasil. Semoga berhasil gitu ya. Semoga berhasil gitu kayak good luck. Nomor berapa nih? Nomor 3. Nomor 3 bolehlah ya. Tebikler artinya itu selamat. Ya udah selamat. Jadi kalau ada orang yang meraih kesuksesan, lulus ujian, terus apapun itu ya, apapun itu yang ingin kita ucapkan selamat kepada orang, ya berarti kita ucapkan tebikler, artinya gitu. Nomor 7. Ya, kita ucapkan selamat atas dia lulus. Ya, gimana? Pakai apa? Ederim. Tasyakur ederim. Coba tulis di komentar. Suaranya kurang jelas. Oke, cok yasha. Ya, cok yasha ini digunakan apabila ada orang yang bersin. Ya. Jadi kayak ya benar nomor 5 ya. Jadi kalau ada orang yang bersin itu kita ucapkan cok yasha yang artinya semoga panjang umur gitu. Kayak kita mendoakan dia semoga panjang umur. Oke. Sebagai pemuda asal Palu, saya juga telah membuat platform pengembangan diri. Oke ya. Terus ada kata Lutfen. Lutfen ini artinya please. Ya kayak apa ya? Mohon gitu. Tolong.
Tolong. Bukan tolong sih, kalau tolong itu imdad, lutfen itu kayak please. Beda loh. Please. Silahkan. Silahkan. Lutfen itu Mohon, lebih mohon. ke mohon, ya benar ya. Ya. Ini Oppo A, untuk Oppo A12 suaranya agak berisik di sini ya. Ya ada suara deret gitu. Jadi makanya aku mute terus nih untuk Oppo nih, mohon maaf. Lutfen itu artinya itu kayak mohon, please, ya beda loh. Kalau tolong itu artinya imdad, ya tolong itu imdad. Terus kalau misalkan silahkan itu bahasa Turkinya buyurun, ya. Kalau lutfen itu lebih ke please, lebih ke untuk memohon gitu. Oke, berarti nomor kira-kira orang yang lagi memohon yang mana? 11. Nomor 12. Kalau menurut aku nomor 10. 10. Please gitu, mohon gitu kan, lutfen gitu. Ya, 10 bener Kak. Ya kan? Ya, lutfen itu lebih ke please atau mohon gitu kan. Kalau imdad itu tolong, ya. Tolong. Imdad. Terus kalau buyurun itu silahkan. Tamam. Ya, beda ya. Tolong dicatat. Terus uzur dilerim. Uzur dilerim itu kalau misalkan kita memiliki kesalahan dan kita ingin meminta maaf, itu menggunakan uzur dilerim. Nomor 12. Nomor 12 ya. Ini nih, biasanya cowok-cowok nih kan. Apa tadi? Uzur dilerim ya. Apa tuh? Ya. Uzur dilerim itu apabila kita memiliki kesalahan dan ingin meminta maaf, itu mengucapkan uzur dilerim. Jadi ya kita menggunakan uzur dilerim gitu. Uzur dilerim. Oke, minta maaf gitulah istilahnya, kata-kata untuk minta maaf. Gejeler. Selamat malam. Selamat malam. Selamat gejeler. Ya, gejeler ini selamat malam, ya good night, tapi biasanya juga dipakai untuk ketika udah mau tidur. Nomor 2. Nomor Saya pilih Iki. 2. Ya. Nomor 2. Oke. Gets missed all soon. Nah, gets missed all soon ini dipakai biasanya untuk ada orang yang kena musibah seperti penyakit, seperti gempa bumi atau lain sebagainya. Berarti nomor 11. Onbir, ya benar. Mutlu GWS sih Kak. Ya, kayak GWS benar ya. Ya. Oke. Terus mutlu yelar. Ya, selamat tahun baru lah kayak gitu. Berarti yang Yelar. selamat ulang tahun juga ya. Dokus. Berarti 9. Ya, mutlu yelar tuh selamat tahun. Dokus. Tamam itu kayak oke. Oh, berarti oke. Berarti nomor 3 ini kita ganti. Bolsan selar ini kan good luck. Good luck berarti yang mana ya yang lebih cocok? Nomor 1 mungkin. 7 bukan. 6. Good luck. 6. Nomor enggak. Nomor 3. Ya, nomor 3 itu dipakai untuk tamam. Tamam, oke artinya kan. Tamam. Oke. Ya, tamam itu ya, tamam artinya oke. Oke. Oke.
Oke. Terus iyi yolculuklar. Iyi yolculuklar itu dipakai apabila ada orang-orang yang ingin bepergian, itu menggunakan iyi yolculuklar, ya. 6. Berarti Juluklar. Bersik. 6. oke, nomor 6. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Aku udah tanya di komen, Abi. Oke. Abi, kalau Lutfen bisa berarti silahkan enggak? Soalnya aku pernah lihat di aplikasi Duolingo, Lutfen artinya silahkan. Aku nggak bisa lihat gambarnya karena sinyal di sini. Ya, Lutfen itu Si Abi gimana nih? Silakan. ya. Ya. Ya kayak apa ya? Kayak Lutfen yang lebih ke please. Kalau silahkan itu kayak buyurun ya. Kalau misalkan kalau kalian ke Turki itu lebih ada sering dengar kayak di apa ya, toko-toko itu biasanya mereka bilang buyurun, 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 itu artinya mempersilahkan kalian untuk masuk ke tokonya, seperti itu, buyurun. Nah, kalau Lutfen itu lebih ke please, kayak lebih ke mohon. Tapi kalau misalkan mungkin ada beberapa konteks itu Lutfen itu bisa berarti kayak silahkan gitu, bisa juga mungkin ya. Tapi kalau menurut aku itu lebih ke please atau mohon. Ada lagi yang mau bertanya? Tamam sama evet itu sama kan, Abi? Tamam sama evet itu beda. Tamam itu oke, evet itu yes. Oke sama yes sama apa beda? Beda. Beda. Beda ya? Ya. Beda. Jadi tamam itu artinya oke, evet itu artinya yes atau iya. Gitu. Jadi kalau kita artikan ke dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang lebih enak gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Abi mau tanya, Oke, silakan. apakah I. Gessler selalu berpasangan sama Tatler-Yaller? Sama apa? Tatler-Yaller. Oh, Tatle Ruyalar ya. Ini. Ya. Tatle Ruyalar itu artinya semoga mimpi indah. Ya, tatle itu artinya manis, ruya itu artinya mimpi. Ya. Jadi ya kayak gitu lah. Kalau kita nyebutkan secara bahasa Indonesia kan semoga mimpi indah ya gitu. Kayak gitu. Jadi tatle itu manis, ruya itu artinya mimpi. Jadi semoga mimpi indah. Kalau misalkan gejeler itu artinya selamat malam gitu ya. Jadi ya bisa dia berpasangan, Tatle Ruyalar sama gejeler itu bisa berpasangan, bisa juga enggak gitu, tergantung konteks yang diinginkan. Oke. Tamam. Abi, baterai HP saya lowbat, izin keluar dulu. Yang mau keluar, yang istilahnya setelah ini mau lanjut lagi belajar bahasa Turkinya di pertemuan berikutnya, silahkan isi apa namanya, isi Google Formulir dulu sebelum keluar, ya. Karena nanti selanjutnya bakal kita buat grup.
Apa kabar itu Naselson? Oke, siapa namamu itu? Senin Adene. Oke, benar ya. Ada lagi yang mau bertanya? Lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Aneler gunu. Nah, ini adalah kata-kata aneler gunu itu hari ibu. Gunu itu gun itu artinya hari, ane itu ibu. Jadi hari ibu. Ketika hari ibu kita mengucapkan yang nomor berapa? Kita ucapkan 4 ya. Aneler gunu kutu olsun ane jem ya kan. Kutu olsun itu kayak selamat ya, selamat memperingati gitu ya. Selamat memperingati hari ibuku ya kan, ibu cintaku. Seperti itu. Hastalek berarti ini penyakit ya. Ketika kepada orang sakit berarti kita ucapkan Nomor 2. Get Miss also. Apa? Nomor 2. Ya, tadi udah kita di atas sudah kita kasih tahu get Miss also ya, kayak nomor 11 ini. Tadi mana nomor 11? Nih get Miss also ya, untuk orang sakit. Diingat ya, kalau ada orang sakit terus pokoknya kena musibah lah ya, kena musibah itu kita ucapkan get Miss also yang artinya semoga berlalu gitu. Ya, yang artinya semoga berlalu. Ya, Bi. Ya, semoga berlalu. Oke. Insya Allah. Terus Bayram. Kalau Bayram itu apa? Hari raya. Berarti ya? Nomor 1. Nomor 1, Bayram kutu olsun ya. Selamat merayakan hari raya. Bayram memes kutu olsun. Dun apa artinya? Pernikahan. Ya, dun itu nomor 6. Kelar ya. Kebahagiaan tanpa akhir. Asik. Ya. Masya Allah. Kebahagiaan tanpa akhir nih. Ya, jadi pernikahan itu ya kita ucapkan sonsus nut luluk lar yang artinya kebahagiaan tanpa akhir ya, infinity ya gitu, kebahagiaannya tuh nggak akan berakhir. Dom Gunung Nomor 5. ulang tahun berarti nomor 5. Seneler ya, selamat ulang tahun Dom Gunung untuk Orson. Seneler Yeniyel ya kan, Seneyer berarti tahun baru itu nomor 3. Abi nanti gambar materinya dikirim ke grup nggak? Soalnya aku catat lebih lengkap di situ. Aku di sini nggak bisa catat soalnya gambarnya hilang-hilang karena sinyalnya kurang bagus. Oke ya. Insya Allah ya. nanti soalnya grupnya juga masih belum kita buat gitu ya. Kan grupnya juga masih belum ditentukan, orang-orangnya adalah orang-orang yang ngisi formulir nanti. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sampai sini. Lanjut. Itu linknya sama. Wah, Itu linknya sama. Bahasa Turkinya cantik apa Kak? Cok Guzel. Oke, apa? Cok Guzel. Guzel ya. Guzel Sin. Ya, cantik itu artinya Guzel ya. Guzel. Ya. Makasih Kak. Guzel. Guzel. Aduh. Ya kan? Guzel Sin berarti kamu cantik.
Kalau aku cantik apa? Yang cewek-cewek nih apa nih? Tahu nggak? Guzelim ya. Ben Guzelim. Guzelin. Ya, Guzelim. Aku ganteng nggak? Apa coba? Yang laki-laki ada yang tahu nggak ganteng apa? Saya laki-laki nggak tahu nih. Oke, yang cewek ada yang tahu? Ada dong. Shikli. Yaki Shikli. Yaki Shikli. Kesekle. That's a question. Ya kesekle ya. Nah, artinya ganteng. Berarti kalau coba Ammar Al Hafiz ya. Kalau aku ganteng gimana? Bentar. Kelim. Ya keseklim. Syaklem. Ya kesekle. Oke ya, seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Lanjut, Abi. Lanjut aja, Bi. Untuk materi kita hari ini kita diperbaiki. Oke, terakhir ini ya. Ini adalah yang terakhir nih. Jadi cocokkan kalimat ini dengan gambar di samping. Ya. Benim Adam Albert Einstein. Albert Einstein yang mana? Ben Almanlayen. Tiga. Nomor 3. Dan Mozart itu yang Nomor 6. Ibrahim Kutlai nomor 2. Tahu kalau aku ini Ibrahim Kutlai. Turkiye liyim ve Turkum. Orang Turki. Orang Turki. Iya, orang Turki. Berarti yang Nomor 2. 4. 2. Nomor 4 nih ya. Benim Adam Jean Reno Ben Fransaleya. Nomor 2. Itu. Nomor 2. Ya kan? Benim Adam Bay Ben Chin Liyim. Nomor 2. Benim Adam Omer Ben Nigeria. Oke. Nigeria. Oke. Sampai sini bisa dimengerti? Sabi. Insya Allah siap mengerti. Oke ya. Insya Allah bisa. Oke, materi kita hari ini sebetulnya udah sampai sini. Selesai ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau nggak ada yang mau bertanya, aku akhirin materi kita hari ini sampai sini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh ya, untuk link Google Form-nya dimohon jangan dibawa keluar dari sini ya, dari Zoom ya. Jangan disebarkan di luar Zoom. Iya, Abi. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Orang mandiri. Langsung saja itu aja aku suka. Kamu bayar? Ini nih gratis tapi boleh ambil. Bisa bayar. Sertifikat. Tapi itu saja. Oke.
Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin aku akhirin sampai sini pelajaran kita hari ini. Jangan lupa yang belum isi Google Formulir untuk dibuatkan grup baru ya, yang benar-benar yang aku anggap benar-benar serius pengen belajar di situ ya. Oke, gua Iqbal Lutfi, Guru Surus. Guru Surus. Oke, aku tunggu ya, yang belum isi Google Formulir, aku tunggu sekarang, boleh sekarang isi. Sekalian menunggu, kalau misalkan ada yang mau bertanya bebas silahkan ya, mau nanya apa aja silahkan. Nggak harus tentang Turki, nggak harus tentang bahasa Turki, nggak harus. Mau nanya apa aja silahkan. Sekalian kita nunggu kawan-kawan yang ngisi Google Formulir. Tapi kalau misalkan kalian yang udah ngisi Google Formulir dan ingin keluar, boleh silahkan keluar. Sana jam berapa, Abi? Di sini sekarang jam 10:30 ya. Abi di Istanbul ya? Iya, benar di Istanbul. Aku tinggal di Istanbul ya, di bagian Eropanya. Kan Istanbul itu ada yang Eropa dan ada yang Anadolu. Ya, Anadolu itu adalah Anatolia ya kalau bahasa Inggrisnya. Oh iya. Iya. Nah, berarti itu Asia gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Sana mengisi Google Form. Yang udah ngisi Google Form mau keluar juga silahkan, boleh, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai ya, materi untuk pertemuan pertama kita sudah selesai ya. Kak, mau nanya, Kak. Iya, silahkan. Buat Kakak berapa lama untuk memahami bahasa Turki? Sulit sih bahasa Turki itu, menurut aku sih sulit banget ya. Sampai sekarang aja aku masih istilahnya masih belajar. Tengok cakapnya. Ya. Sampai sekarang aku masih belajar gitu. Ya, jadi ya nggak usah patah semangat. Sulit itu bukan berarti nggak bisa loh. Sulit itu berarti kita harus lebih berusaha. Ya. Jadi sama aja sih kayak bahasa-bahasa lain. Kalau kita nggak praktekan itu nggak akan bisa. Jadi harus kita praktekkan ya. Jadi aku di sini ngasih materi menjelaskan tentang apa sih grammar-grammarnya gitu. Nah, setelah itu kalian yang harus mempraktekannya sendiri, cari temen lah orang Turki gitu, atau mungkin kok tak bisa buka? Ya pokoknya gimana caranya supaya kalian mempraktekkan gitu. Sulit tanpa ada usaha tidak akan maju. Ya betul tuh kata Dewi Amanda Yuniati ya. Sulit tanpa ada usaha tidak akan maju. Sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Sulit itu berarti kita harus lebih harus apa ya? Harus ada effortnya gitu untuk mencapai sebuah yang kita inginkan. Itu sulit tuh. Kalau mudah ya effort, nggak perlu pakai effort ya, kita langsung bisa gitu. Kalau nggak sulit nggak seru ya, Kak? Nggak sulit, nggak seru. Nggak menantang. Iya, bisa jadi. Nggak menantang. Nggak menantang itu, benar itu. Ada lagi yang mau bertanya? Sering-sering aja hafalan kosakata. Nah ya betul ya, kata Dewi Amanda, sering aja hafalan kosakata. Ya jadi kosakatanya, tapi enggak hanya kosakata.
kita udah dapat kosakata itu kita olah menjadi kata-kata. Itu yang lebih baik. Kak, gimana biar dapat teman Turki untuk teman bercakap-cakap? Gimana ya? Mungkin ya sekarang zaman udah canggih, ada yang namanya Ome TV, Instagram, ada Ome TV, ada banyak sih sebetulnya ya. Kalau menurut aku sih, kalau misalkan kalian untuk praktek ya, bisa gitu menggunakan aplikasi-aplikasi di Play Store juga udah banyak, kayak yang aplikasi untuk belajar belajar bahasa yang bisa mempertemukan dua orang langsung gitu kan, itu bisa gitu. Nah, tergantung kita makainya dengan bijak apa enggak sih sebetulnya itu sih. Kadang-kadang ada orang yang salah, nggak tahu ya, bukan salah pakai juga sih. Kadang-kadang ya, paham. Iya. Ya kayak gitu, kadang-kadang ada yang ya malah jadi apa ya, kayak jadi kayak gitulah pokoknya. Ya harus inilah. Harus hati-hati. Ya harus hati-hati ya, karena jujur, karena orang Turki itu banyak juga orang yang nakal-nakal gitu ya. Ya benar. Tapi tetap hati-hati teman-teman tuh ya. Setuju, hati-hati. Kalau pakai aplikasi harus berbayar, Kak. Ya, ada aplikasi yang nggak berbayar kok, banyak. Nah, yang penting mungkin dari teman-teman ini juga lebih banyak ya yang memiliki orang Turki dibanding saya. Jujur, gua aja teman-teman gua itu ya sedikit gitu, orang Turkinya nggak terlalu banyak. Lagi viral ya orang Turki di Indonesia. Nggak tahu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Abi mau tanya. Iya, silakan. Kalau untuk kata-kata pemberi semangat bisa menggunakan kolay gelsin. Kolay gelsin itu artinya itu kayak apa ya? Kayak semoga kemudahan datang kepadamu, seperti itu sih intinya. Nah, itu mati itu. Kalau untuk ya kolay gelsin itu ya itu kayak apa ya? Kayak sebagai doa supaya orang tuh kemudahan itu datang kepada orang tersebut gitu. Seperti itu sih. kita nih yang lagi belajar bahasa Turki. Iya, kolay gelsin gitu kan, kayak ada lagi yang mau belajar? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau jurusan perikanan bagus nggak Kak di situ? Aku kurang tahu ya. Untuk perikanan mungkin di sini nggak tahu ya. Jujur nggak tahu. Karena untuk di tempat aku tinggal sendiri itu gua belum pernah lihat yang namanya kolam ikan. kayak kolam ikan di Indonesia kan ada biasanya kan. Aku kalau di tempat daerah aku tuh itu di Indonesia ada gitu kolam ikan banyak. Tapi kalau di sini gua belum pernah lihat yang namanya kolam ikan. Bener. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Nah, kalau buat teologi bagus nggak Kak di Univ Istanbul? Teologi itu agama ya? Ya, Yes. ilahiyat itu ya. Sebetulnya bagus-bagus aja ya. Tergantung ini sih, tergantung karena apa ya? Karena di sini tuh ada beberapa kampus yang istilahnya kayak sekuler gitu. Ya. Tapi nggak semua ya. Ada juga kok kampus-kampus yang emang ilahiyat banget gitu. Kayak misalkan IZU
terus PSME misalkan, terus ada bagus lagi kayak Marmara juga itu bagus tuh untuk teologinya. Ya, jadi kalau untuk teologi itu coba kalian riset lebih dalam lagi tentang kampus tersebut gitu. Bagus nggak gitu? Ya nggak cuma teologi doang sih sebetulnya. Apapun itu coba kalian riset lagi kalau misalkan mau ke sini. Kalau hubungan internasional Kak yang bagus di kampus mana ya Kak? Tampul, Ankara bagus juga. Aku nggak dikasih kritik dan saran deh. Imas iPhone, Abi saya ke Turki tanggal 16 sampai 23. Oh ya, kalau ke Turki boleh ya. Kabar-kabar gitu. Kritik dia apa, saran dia apa. Oke. Atau kritik dan saran yang enggak. Ya. Apa tadi yang tanya? Kalau jurusan hubungan internasional itu yang bagus di kampus mana ya Kak? Hubungan internasional yang bagus itu di kampus mana? Ya, jujur sih Kak, kalau yang kayak gitu kan tergantung kalian ya. Kalau misalkan kayak jurusan sama kampus, kalau itu kan tergantung kalian ya, mau jurusannya apa. Jadi kalian harus kayak lebih riset lagi gitu, harus cari-cari lagi. Nah kalau menurut aku sih kayak di Istanbul Unif kayaknya bagus, Istanbul Unif. Terus Ankara mungkin bagus ya, di Metu bagus. Terus di Konya mungkin bagus, di Konya Manisa. Ya, pokoknya ada banyak sih sebenarnya pilihan ya, banyak banget pilihan kampus di Turki. Ya. Seperti itu. Kalau nanya tentang jurusan yang seperti itu ya, itu balik lagi ke kalian sih. Kalian coba search lagi gitu tentang jurusan yang kalian inginkan. Ya, ada lagi yang mau jurusannya apa? Kalau Abi jurusannya apa? Gua sendiri jurusannya itu adalah Yönetim Bilişim Sistemleri. Nah, mampus. Apa tuh? Panjang banget. Yönetim Bilişim Sistemleri. Jadi Yönetim Bilişim Sistemleri itu bahasa Inggrisnya adalah Management Information System. Oh ya, paham. Apa? Ayo, apa? Siapa tuh paham? Rahma ya? Rahma Dinati bukan? Sistem informasi manajemen. Ya, gimana? Manajemen di Turki, Kak. Ya, kenapa kuliah di Turki? Ya, udah jalannya di sini sih. Jujur aja, kan tadi di awal gua bilang sebetulnya gua nggak ada sama sekali nggak ada kebayang pingin ke Turki gitu. Jujur aja. Awal pertama kali ke sini, gua itu nggak tahu yang namanya Merhaba, Günaydın, Günler, yang kayak gitu aja nggak tahu. Jadi kalian bersyukurlah ya, yang sekarang udah punya pin ke Turki, dan kalau misalkan aku doain lah bisa ke sini. Amin. Itu kalian udah istilahnya udah nggak akan kesulitan kayak gua dulu. Jujur aja, gua kesini dulu tuh bingung. Günaydın aja nggak tahu apa itu artinya Günaydın. Oke ya, Kak, makasih ya izin keluar. Oke, yang udah ini boleh silakan keluar ya, yang udah apa sih namanya isi Google Form. Kak, mau nanya dong, Kak. Oke, silakan. Untuk Kakak sendiri pertama kalinya kuliah di Turki itu ada ngerasa nggak nyaman atau sakit gitu nggak, Kak? Karena kan di Turki itu ada 4 tahun ya, terus juga perbedaan waktu. Ya, gimana cara Kakak adaptasi di sana? Shock kultur.
shock kultur ya istilahnya kayak gitu. Ya jujur sih, awal kesini tuh ya nggak kuat sih sama musim dingin. Ya gimana caranya? Alhamdulillahnya dulu pertama kali kesini gua tinggalnya di asrama ya. Ya itu sih shock kulturnya juga di situ ya. Tinggal di asrama berarti bersama orang Turki langsung ya. Sekamar waktu itu bertiga dan gue shock kultur banget di situ sama orang Turki, kawan kamar gua itu kayak apa ya, kayak ya pokoknya beda banget gitu mereka kelakuannya sama orang Indonesia. Mereka tuh kayak gimana ya, dan apalagi waktu itu gua nggak bisa bahasa Turki gitu, jadi kayak gua cuma diam-diaman gitu sama kawan kamar tuh. Dan mereka tuh ribut banget, ribut. Setiap malam itu kawan kamar aku itu bawa temen-temennya ke kamar. Dan setiap malam ribut, nggak bisa tidur. Itu saya shock kultur aku. Oh, kakak sekamar sama orang Turki, Kak? Ya dulu pernah, dulu. Waktu awal gua kesini. Kalau sekarang udah tinggal di rumah bersama kawan-kawan Indonesia lain. Kayak gitu. Oh ya Kak, menurut yang aku tahu itu ada teman aku yang tinggal di Turki, katanya orang-orang Turki itu suka berantem ya, suka ribut-ribut gitu. Iya. Istilahnya mereka itu lebih barbar. Orang Turki itu lebih barbar. Ya. Lebih barbar di Indonesia. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin habis ini udah pada ngisi. Udah. Udah. Ya. Oke, terakhir nih ya. Aku tunggu 5 menit lagi ya untuk yang belum ngisi. Ya. Aku kasih waktu 5 menit lagi, udah itu udah nggak keluar ya. Tolong bagi kawan-kawan jangan disebar linknya ya. Yeniyol apa artinya Kak? Yeniyol itu ya, yeniyol ya, bukan yil. Di sini pakai e yang nggak ada titik. Yeniyol itu artinya tahun baru. Agak kesulitan Nabi mengisinya. Kenapa? Azara Ifat. Kenapa nih? Kesulitan di mananya yang ngisinya? Kawan-kawan yang lain yang udah ngisi ada kesulitan? Tidak. Jaringannya tuh mungkin. Oke, Azara Ifat nanti boleh apa namanya chat nanti ya ke aku pribadi. Kalau masih belum bisa, kalau udah bisa ya nggak perlu. Ya, dicoba lagi ya, dicoba lagi. Oke, silahkan yang mau keluar. Oke, 5 menit ya. Oke, 5 menit terakhir yang masih mau bertanya silahkan bebas. Sekalian nunggu ngisi. Ada lagi. Aduh, ada yang mau bertanya? Sudah izin keluar. Oke, yang udah boleh keluar. Aku masih 5 menit lagi menunggu. Kalau ada yang udah mau keluar juga boleh. Kalau sekalian 5 menit sekalian nunggu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Muhammad Rian Resen, kenapa? Silahkan. Kak, kalau S1 di sana itu berapa tahun waktunya menyelesaikan S1? 4 tahun kalau kalian bisa.
Tahun. Itu sama belajar tomer apa enggak? Enggak. 4 tahun itu masa kuliah. Tomer Berarti itu sama. di luar kuliah. Oh, berarti sama kayak di Indonesia ya, 4 tahun S1-nya. Iya. Ya. Ya. Oke, seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau S2-nya berapa tahun, Kak? 2 tahun yang untuk S2-nya ya. Gua kira sih sama aja sih kayak seluruh internasional, kalau udah S1, S2, S3 itu sama aja sih. Gua kira. Oke ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, 2 menit lagi ya. Yang belum ini, yang belum ngisi, silahkan ngisi. Hire, Kak, artinya apa? Hire itu artinya tidak. No. No, no. No, no. Habis ini. Ya, hire itu artinya no. Tidak. Oke, di bawah Angel aja. Oke. Kak, izin keluar ya. Terima kasih atas materinya, Kak. Sama-sama, Sheila Melinda. Terima kasih sudah hadir. Oke. Yang ikut gabung banyakkan cowok apa cewek, Kak? Kayaknya sih lebih apa ya? 60 sekian banding 30 sekian, banyakkan cewek kayaknya. Nggak tahu kenapa ya. Oke. Oke ya, terima kasih. Setelah ini udah nggak aku terima lagi, nggak menerima tanggapan baru lagi ya. Setelah ditutup ini, makanya yang belum, ayo silakan. Oke, 1 menit terakhir ya. Sebelum tanggapannya juga bakal aku tutup. Jadi walaupun kalian share ke kawan kalian yang nggak hadir, tapi udah aku batasin tanggapannya sampai 1 menit ini nanti. Oke, makanya yang belum, ayo. Tidak kan banyak dalam bahasa Turki. Apa? Emang apa? Tidak. Apalagi? Tidak kan banyak dalam bahasa Turki. Hire. Yok. Yok itu sebetulnya lebih ke tidak ada. Tapi kadang-kadang bisa dipakai juga dengan tidak sih. Terus apa lagi? Hire sih. Sarah Mauliza, emang apa lagi gitu? Yang ketahui tidak. Oke. Oke ya, terima kasih yang udah hadir. Oke. Terima kasih yang udah hadir. Baik, Mbak Lutfi, Gorus. Aku matiin ya, aku end. Iya, Bi, terima kasih materinya. Oke, sama-sama. Boleh keluar kalian.